Assalamualaikum sahabat modis lifestyle, selamat datang kembali di channel kami. Kalau saya sebut batu safir, warna apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Pasti biru kan? Ya, safir biru memang ikonik, seperti yang dipakai oleh Putri Diana dan Kate Middleton. Tapi, tahukah kalian kalau dunia safir itu jauh lebih berwarna daripada sekadar biru? Hari ini, kita akan menyelami dunia fancy sapphire yang menakjubkan. Permata dengan sejuta pesona warna yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Jadi, apa sih sebenarnya fancy sapphire itu? Sederhananya, fancy sapphire adalah sebutan untuk semua jenis safir yang warnanya bukan biru. Betul? Semua? Dari merah muda, ungu, oranye, kuning, hijau, bahkan yang tidak berwarna sekalipun. Semuanya ini adalah bagian dari keluarga mineral korundum, sama seperti safir biru dan juga ruby. Satu-satunya yang membedakan mereka adalah jejak elemen kimia yang berbeda di dalam struktur kristalnya. Sedikit saja perbedaan elemen, warnanya bisa berubah total. Menarik kan? Mari kita mulai petualangan warna kita dengan salah satu yang paling langka dan paling dicari, yaitu Padparadsya Sapphire. Namanya berasal dari bahasa Sinhala, yang berarti bunga teratai saat matahari terbenam. Bayangkan, perpaduan warna pink dan oranye yang begitu lembut dan magis. Itulah Padparadsya. Warna unik ini berasal dari kombinasi jejak kromium dan besi. Karena kelangkaannya, permata ini harganya bisa sangat tinggi, seringkali menyaingi, bahkan melampaui safir biru kualitas terbaik. Tambang utamanya ada di Sri Lanka, meskipun beberapa juga ditemukan di Madagaskar dan Tanzania. Selanjutnya, ada safir merah muda atau pink sapphire. Popularitasnya meroket dalam beberapa tahun terakhir. Warnanya bervariasi dari pink pucat yang lembut hingga magenta yang cerah dan menyala. Semakin intens warnanya, semakin tinggi nilainya. Warna pink ini berasal dari jejak elemen kromium. Semakin banyak kromium, warnanya akan semakin mendekati merah. Faktanya, jika kandungan kromiumnya sangat tinggi dan warnanya menjadi merah pekat, maka batu itu tidak lagi disebut safir, melainkan ruby. Ya, ruby dan safir itu sebenarnya saudara kandung. Tambang utama pink sapphire tersebar di Madagaskar, Sri Lanka, dan Myanmar. Sekarang, kita beralih ke spektrum yang lebih hangat, yaitu safir kuning dan oranye. Yellow sapphire mendapatkan warnanya dari jejak besi. Rentang warnanya sangat luas, mulai dari kuning lemon pucat hingga kuning keemasan yang pekat. Di beberapa budaya, terutama dalam astrologi Weda, safir kuning dianggap membawa kemakmuran dan kebijaksanaan. Sedangkan orange sapphire, meskipun tidak selangka Padparadsya, tetap memancarkan kehangatan dan energi yang luar biasa. Batu ini sering ditemukan di tambang yang sama dengan safir kuning dan Padparadsya, seperti di Sri Lanka dan Madagaskar. Jangan lupakan juga keindahan safir hijau atau green sapphire. Banyak orang sering salah mengiranya sebagai zamrud, padahal keduanya adalah permata yang sama sekali berbeda. Safir hijau biasanya memiliki kilau yang lebih cemerlang. Warnanya muncul dari perpaduan jumlah besi yang bervariasi, menghasilkan spektrum dari hijau min pucat, hijau zaitun, hingga hijau hutan yang pekat. Batu ini seringkali menunjukkan fenomena pleokroisme, di mana warnanya bisa terlihat sedikit berbeda jika dilihat dari sudut yang berbeda. Misalnya sedikit kebiruan atau kekuningan. Australia dan Thailand adalah beberapa produsen utama safir hijau. Lalu, ada juga safir ungu atau violet sapphire. Permata ini seringkali menjadi alternatif yang lebih terjangkau untuk berlian ungu yang super langka. Warnanya yang anggun tercipta berkat adanya jejak vanadium. Gradasi warnanya bisa dari lavender muda hingga ungu pekat yang mewah. Sama seperti safir lainnya, semakin murni dan intens warnanya,
semakin berharga batu tersebut. Madagaskar adalah salah satu sumber terpenting untuk safir ungu berkualitas tinggi saat ini. Keajaiban fancy sapphire tidak berhenti di situ. Ada juga fenomena yang disebut color change atau perubahan warna. Safir jenis ini bisa menunjukkan warna yang berbeda di bawah pencahayaan yang berbeda. Misalnya, bisa terlihat biru di bawah cahaya alami matahari, tapi berubah menjadi ungu di bawah cahaya lampu pijar. Ini adalah fenomena langka yang disebabkan oleh adanya elemen jejak seperti kromium dan vanadium yang bereaksi berbeda terhadap spektrum cahaya yang berbeda. Tanzania adalah salah satu lokasi yang terkenal menghasilkan safir dengan perubahan warna yang dramatis. Selain itu, ada juga party sapphire atau safir dwiwarna. Sesuai namanya, batu ini menampilkan dua atau lebih warna berbeda dalam satu kristal. Bayangkan sebuah permata yang memiliki zona warna kuning dan biru atau kuning dan hijau secara bersamaan. Setiap batu benar-benar unik, seperti lukisan alam. Australia sangat terkenal dengan party Saphirnia yang khas. Seringkali menampilkan kombinasi warna hijau, kuning, dan biru yang menawan. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang tambangnya. Lokasi geografis memainkan peran besar dalam menentukan karakteristik dan warna safir. Sri Lanka, yang dulu dikenal sebagai Salon, adalah salah satu sumber safir tertua dan paling terkenal di dunia. Pulau ini menghasilkan hampir semua warna fancy sapphire, termasuk Patparatsia yang legendaris. Safir dari Salon seringkali memiliki warna yang lebih cerah dan hidup. Madagaskar, di sisi lain, adalah pemain baru yang muncul di akhir tahun 90-an, tapi langsung mendominasi pasar. Pulau ini adalah harta karun geologis yang menghasilkan hampir semua varietas fancy sapphire dalam jumlah besar. Dari pink, biru, kuning, hingga ungu. Penemuan tambang di Ilakaka dan Sakaraha benar-benar mengubah lanskap industri permata dunia. Australia lebih dikenal dengan safir biru tua, hijau, dan party sapphire yang unik. Tambang di Queensland dan New South Wales telah menghasilkan safir komersial selama lebih dari 1 abad. Meskipun warnanya kadang lebih gelap, safir Australia sangat dihargai karena daya tahan dan keunikannya. Negara lain seperti Tanzania di Afrika Timur juga merupakan sumber penting, terutama untuk Patparatsia, safir dengan perubahan warna, dan berbagai warna fantasi lainnya. Sementara itu, Montana di Amerika Serikat juga memiliki tambang yang menghasilkan safir dengan palet warna yang unik. Seringkali berwarna biru hijau, metalik, atau warna pastel yang lembut, yang dikenal sebagai Yogo Sapphire dan Fancy Montana Sapphire. Jadi, ketika kalian memilih safir, jangan hanya terpaku pada warna biru. Dunia Fancy Sapphire menawarkan spektrum warna yang tak terbatas, masing-masing dengan cerita dan keindahannya sendiri. Dari kelembutan Patparatsia, keceriaan safir kuning, hingga keunikan party sapphire, ada begitu banyak pilihan yang bisa mencerminkan kepribadian dan gaya kalian. Setiap warna menceritakan kisah geologis yang berbeda, tentang perjalanan jutaan tahun, di bawah tekanan dan panas yang luar biasa. Fancy sapphire memberikan kita kesempatan untuk memiliki sesuatu yang benar-benar langka dan personal. Tidak seperti safir biru yang standarnya sudah sangat dikenal. Keindahan fancy sapphire seringkali lebih subjektif. Apa yang menarik bagi satu orang mungkin berbeda bagi yang lain. Inilah yang membuatnya begitu istimewa. Bagaimana? Menarik bukan? Dunia safir ternyata jauh lebih luas dan berwarna dari yang kita kira. Lain kali, jika Anda mencari perhiasan, coba pertimbangkan fancy sapphire. Mungkin Anda akan menemukan warna yang benar-benar berbicara kepada Anda. Mana warna fancy sapphire favorit kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia permata yang menakjubkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.